Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazahra Nisrina Meista dari kelas 13 Kimia Analis 1 akan memaparkan materi tentang mineral dan batuan. Adapun definisi dari mineral, yaitu mineral dapat didefinisikan sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah dan terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Kandungan mineral batuan. Yang pertama ada mineral silikat. Silikat merupakan bagian utama yang membentuk batuan, baik sedimen, batuan beku maupun batuan malihan. Hampir 90% mineral pembentuk batuan adalah dari kelompok ini, yang merupakan persenyawaan antara silikon dan oksigen dengan beberapa unsur metal. Contohnya itu seperti kuarsa atau SiO2. Kedua yaitu mineral ferromagnesium. Mineral ini umumnya mempunyai warna gelap atau hitam dan berat jenis yang besar. Contohnya itu olivin. Yang ketiga yaitu mineral non-ferromagnesium. Mineral-mineral silikat yang tidak mengandung ion-ion besi dan magnesium. Mineral-mineral silikat non-ferromagnesium dicirikan mempunyai warna lebih terang dan berat jenis rata-rata 2,7. Contohnya itu muscovite dan feldspat. Yang keempat yaitu mineral oksida, terbentuk akibat persenyawaan langsung antara oksigen dan unsur tertentu. Susunannya lebih sederhana dibanding silikat. Unsur paling utama dalam oksida adalah besi, krom, mangan, dan timah. Contohnya itu es, korundum atau Al2O3 dan hematit atau Fe2O3. Yang kelima yaitu mineral sulfida, terbentuk akibat persenyawaan antara unsur tertentu dengan sulfur seperti besi, perak, tembaga, dan timbal. Contohnya itu seperti pirit atau FeS2. Dan yang terakhir ada mineral karbonat dan sulfat, merupakan persenyawaan dengan ion karbonat. Contohnya itu ada kalsium karbonat atau CaCO3 yang dikenal sebagai mineral kalsium. Batuan adalah mineral yang membentuk kerak bumi, terdiri dari mineral-mineral terbentuk secara alami dan tidak hidup. Secara umum, komposisi batuan di permukaan bumi yang didasarkan atas jenis batuannya didominasi oleh jenis batuan sedimen yang menutupi hampir 66% permukaan bumi. Lalu selanjutnya ada macam-macam batuan. Yang pertama ada batuan beku, yaitu jenis batuan yang terbentuk dari bahan dasar magma yang mengalami pendinginan dan kemudian mengeras tanpa melalui proses kristalisasi. Contohnya ini seperti batu granit, batu basal, batu diorit, dan batu obsidian. Dan yang terakhir yaitu ada batuan metamorf. Batuan yang terbentuk karena terjadinya suatu proses perubahan fisika maupun kimia yang sebelumnya disebabkan karena tekanan atau panas. Contohnya itu seperti batu marmer, batu sabak, dan batu kuarsit. Lalu selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan ini berasal dari proses endapan dan material erosi. Contohnya itu seperti batu pasir, batu kapur, batu breksi, dan batu konglomerat. Dan akhir yaitu ada batuan metamorf. Batuan yang terbentuk karena terjadinya suatu proses perubahan fisika maupun kimia yang sebelumnya disebabkan karena tekanan atau panas. Contohnya itu seperti batu marmer, batu sabak, dan batu kuarsit. Selanjutnya yaitu kandungan dalam batuan. Yang pertama ada batu andesit, berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang membeku ketika temperatur lava yang menurun, termasuk ke dalam jenis batuan beku luar. Mineral yang terkandung contohnya itu seperti potasium feldspat. Yang kedua yaitu batu breksi. Pada proses terbentuknya dihubungkan dengan adanya tenaga tektonik seperti runtuhan, lipatan, atau sesar sungkup. Mineral yang terkandungnya itu seperti granular dan oksida besi. Yang ketiga ada batu granit, terbentuk dari hasil pembekuan magma berkomposisi asam yang membeku di dapur magma, termasuk ke dalam jenis batuan beku dalam. Contoh mineral yang terkandungnya itu seperti kuarsa 4% sampai 10%. Lalu yang keempat ada batu gabbro, terbentuk dari magma yang membeku di dalam gunung. Pembekuan yang relatif lambat sehingga bentuk mineralnya besar-besar. Mineral yang terkandungnya itu seperti plagioklas. Pembeku yang kelima ada batu obsidian, terbentuk dari hasil erupsi gunung berapi bersusunan asam yang pembekuannya cepat sehingga akan terbentuk gelas atau kaca. Mineral yang terkandungnya itu kuarsa, kristal feldspat. Dan yang keenam yaitu batu litarit, terbentuk pada pembekuan magma yang sudah keluar karena perbedaan tekanan udara. Terbentuk dari magma asam sehingga warna yang dihasilkannya itu terang. Mineral terkandungnya itu seperti kuarsa dan biotit. Struktur batuan dibagi menjadi dua, yaitu struktur batuan beku eksklusif dan struktur batuan beku intrusif.
Struktur batuan beku ekstrusif merupakan batuan beku yang pada proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi. Contohnya itu seperti pilau lava, yaitu di mana bentuk batuannya itu menyerupai bantal yang menggumpal-gumpal. Dan yang kedua ada vesikular, di mana bentuk batuannya itu memperlihatkan lubang-lubang pada batu tersebut. Yang kedua yaitu struktur batuan beku intrusif. Batuan beku yang pada proses pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada tekstur. Yang pertama, berdasarkan tingkat kristalisasinya. Ada holokristalin, yaitu hampir disusun seluruhnya oleh kristal. Yang kedua, hipokristalin, yang disusun oleh kristal dan gelas. Dan yang ketiga ada holohialin, yaitu hampir disusun seluruhnya oleh gelas. Yang kedua yaitu berdasarkan ukuran butir. Ada paneritik, yaitu hampir seluruhnya tersusun dari mineral-mineral berukuran besar. Yang kedua apanitik, yaitu hampir seluruhnya tersusun dari mineral-mineral berukuran halus. Yang ketiga, berdasarkan bentuk kristalnya. Ada hedral, yaitu berbentuk sempurna, subhedral, yang bentuknya kurang sempurna, dan ada anhedral, yaitu yang bentuknya tidak sempurna. Dan yang terakhir ada berdasarkan kombinasi bentuk kristalnya. Dibagi dua menjadi unidiomorf dan hipidiomorf.